complicated when it hurts. Oke, halo semua, sampailah kita untuk seri ke-16 yaitu di Jepang, depannya di sirkuit Motegi. Dan di sini poin kita sama pesaing utama kita Marquez masih terpaut hanya 7 poin aja. Dan hingga sekarang ini kita masih bisa berpeluang untuk menjadi juara dunia. Dan hanya ada 2 orang aja yang bisa berpeluang, soalnya si Franco Morbidelli dia jaraknya udah jauh banget dan gak bisa untuk ngejar kita berdua, yaitu Marquez dan juga Asep Surasep. Nah, kali ini dengan pengembangan yang semakin lama, sepertinya kita bakal butuh waktu lama untuk bisa ngembangin motor ini supaya menjadi lebih full max atau pengembangannya. Karena emang semakin tinggi kita mengembangkan part di motor ini, itu bakal makin membutuhkan waktu yang sangat lama hingga berminggu-minggu. Bahkan ada yang sampai 10 minggu juga, itu bayangin aja, itu ngembanginnya lama banget. Makanya kita kalau misalkan pengen KTM ini harus full developernya, kita harus bisa di sini bersama KTM itu minimal paling enggak ya 2 musim lah ya, supaya KTM ini makin sempurna dan max ke 100%. Jadi sembari kita untuk ngejalanin part-part yang kita development, kita bakal coba untuk terus balapan dan bisa untuk ngejar Marc Marquez di klasemen dan menggeser Marquez di GP Motegi kali ini. Semuanya bisa dan semuanya kita bisa meraih posisi pertama, karena ini juga waktu yang cukup sulit, cukup tricky bagi KTM. Tapi misalkan KTM bagus ya, kemungkinan di sini kita bisa menjadi juara pertama. Semoga aja bisa, cuy. Oke, here we go. Greetings from the land of the rising sun. Today the World Championship is being held at the Motegi circuit, where the MotoGP class race is about to start. Sampai lagi kita untuk series MotoGP Jepang, dan beneran aja ternyata KTM Miguel Oliveira bisa start dari posisi pertama. Ini luar biasa banget, cuy. KTM akhirnya bisa mendominasi di kualifikasi tadi, dan di sini Franco Morbidelli hanya bisa untuk start dari posisi kedua. Ini bagus karena dia start dari posisi tengahnya, berarti dia masih memiliki ruang yang bagus untuk masuk mengambil alih posisi pertama. Kali ini Marc Marquez berada di posisi keempat, dan kita yaitu Asep Surasep start tepat di sebelah kanan si Marc Marquez di posisi kelima. Bayangin aja, ini 2 pesaing yang lagi berebut gelar di musim kali ini startnya bersamaan. Ini tumben banget kan. Dan berhubung di sini suhunya nggak terlalu tinggi, kita pakai aja ban soft, dan soft ini cukup krusial. Kita cukup mengambil resiko, soalnya biasanya para AI kebanyakan pakai ban medium hard, medium, dan kayaknya cuma kita yang pakai ban soft. Dan soft ini benar-benar, oh Maverick Vinales, oke, syukurlah ada teman kita yang menggunakan ban soft dan soft. Semoga aja si Maverick bisa mengimbangi laju kita, karena memang di sini biasa kalau mendung itu soft dan soft emang paling cocok sih. Tapi kalau kita sampai kehabisan ban, ya udah kita bakal pasrah aja deh pokoknya. Yang pasti kita bakal juang aja, semoga bisa meraih posisi pertama, karena di lap pertama biasa kita lebih mendominasi karena emang kita pakai ban soft dan soft lebih sangat bagus, cuy. Oke, di series kelas MotoGP tepatnya untuk Japan Grand Prix and on the way 2021. Seri ke-16 overtaking Marc Marquez dan Joan Mir di first corner. Dan nampaknya Franco Morbidelli memimpin balapan kali ini. Dan kali ini Maverick Vinales di belakang. Gara-gara Maverick Vinales kita hampir ikut crash tadi. Nampaknya Maverick ada kontak tadi dengan sedikit belakang dari KTM Tech 3. Overtaking Dusuki di entry corner tikungan ketiga, itu overtaking Joan Mir. Dan akhirnya bagus sekali kita lawan kembali, bagus saja. Overtaking Marc Marquez kembali mengejar lagi, kembali berduel mengejar di sini terjadi akselerasi tikungan keempat menuju tikungan kelima. Mampukah KTM overtaking Honda dari segiri? Masih mengejar, ini dia, kita hard braking from Asep, dan akhirnya kita bisa mengambil alih posisi ketiga. Tapi nama sayangnya kita malah ngambil di luar. Dan akhirnya Marc Marquez bisa kembali melawan kita. Kita bisa kembali, kita kembali Marquez di tikungan ke-6 di high speed corner. Cantik sekali, akhirnya lagi-lagi KTM di overtake, tapi kita bakal coba lagi overtake Marquez ini banyak di tikungan ke-7, dan akhirnya kita kontak lagi. Bagus sekali. Oke, kembali berduel side by side di tikungan ke-8 di sektor ketiga. Mampukah KTM kembali menghajar Marc Marquez di posisi ketiga? Ini dia tikungan ke-9 di V corner, dan di akselerasi kita overtaking Marc Marquez dengan power of KTM. Dan akhirnya di tikungan ke-10 di sektor ketiga akhir, KTM Tech 3 akhirnya bisa mengalahkan Honda Repsol, yaitu bersama Marc Marquez atau Repsol Man. Ini dia sektor keempat. Tarik tuas rem perlahan, kita hard braking rumah sayap, dan akhirnya di entry corner cukup light braking. Dan di tikungan ke-11 di final sektor nampaknya 3 pembalap, yaitu Franco Morbidelli, Miguel Oliveira,
Asesora Sep, 2 KTM serta 1 Yamaha berhasil mengisi 3 besar sementara waktu. Akselerasi menuju lap ke overtaking Miguel Oliveira dari sisi kanan dan kita overtaking Miguel di entry corner 3,8 bagus sekali. Lap kedua first sector berhasil mengalahkan Miguel Oliveira selaku pembalap dari KTM Red Bull Factory. Luar biasa Sep, bagus sekali Sep, makin bisa menjadi juara dunia di akhir musim kali ini. Saatnya KTM Tech 3 fokus mengejar Franco Morbidelli. Ini posisi pertama di sini. Mampukah kita mengimbangi laju atau race pace dari Franco Morbidelli hingga nanti kita bisa mengalahkan Yamaha SRT di posisi pertama di lap kedua di sektor kedua awal. Key fokus ke fighting entry kalau tikungan kelima kita hard braking from Asep dan ini dia. Mampukah kita mengejar dengan kondisi ban soft dan soft? Mampukah kita juga bertahan mengejar nanti di lap-lap terakhir? Kita fokus pada di high speed corner tikungan ke-6, tepatnya di sektor ketiga awal. Di tikungan ke-7 makin ramai dengan Franco Morbidelli dengan gap 0,3, sedangkan Miguel Oliveira cukup jauh 0,666. Lumayan sih, tapi kita nggak boleh terlalu lengah soalnya biasa AI itu suka cerdik ngambil tikungan cuy. Dan di sini gue mau coba untuk mencoba peluang apakah kita bisa mengalahkan Franco Morbidelli nanti di tikungan ke-11 berhubung di sini biasa setelah tikungan kali ini itu di track terus menurun itu biasa kita emang memiliki peluang dengan cara pengereman yang sangat lambat cuy. Ini dia buktikan kita bakal buktiin bahwa kita bisa mengejar dan overtaking Franco Morbidelli tepatnya di entry corner. Ini dia mencari peluang, kita hard braking formasi dan akhirnya masih belum bisa. Franco Morbidelli cukup kencang tadi untuk bisa kita overtake, kita sayangnya ya udahlah nggak apa-apa. Kita coba lagi untuk nanti overtake si Franco Morbidelli. Nanti tepatnya di lap ketiga kita overtake Franco tepatnya di entry corner di final sector dan masih kembali berjuang. Ini dia akselerasi, bagus sekali peluang bagi KTM mengejar akselerasi. Kita overtake Franco Morbidelli tepatnya di track lurus menuju lap ketiga. Oke, luar biasa akhirnya Tech 3 Rider berhasil menjadi atau mengisi posisi pertama sekali menjadi list the way untuk balapan GP Jepang dan pertama kalinya kita memimpin dengan sangat-sangat cepat di lap ketiga kali ini. Luar biasa akhirnya KTM Tech 3 berhasil membuktikan bahwa dia masih bisa bersaing demi gelar juara dunia di musim 2021 kali ini. Dan hari ini ada yang paling gue sayangin, maksudnya disayangkan banget soalnya tadi kita lihat sendiri bahwa ada dua pembalap menggunakan kompon ban soft dan soft, yaitu si Asep sama si Maverick Vinales. Pada tadi kita ngeliat kira-kira gimana kah performa si Maverick, apakah sama kayak kita berhubung kita berdua ini menggunakan kompon ban yang sama itu soft dan soft, tapi malah si Maverick Vinales dia tadi lap pertama di hitungan juga dia malah refleks. Kemungkinan sih tadi si Maverick Vinales dia bagus, cuman mungkin karena dia salah ngerem atau mungkin refleksi gara-gara hampir aja nabrak kita, makanya dia ngerem cuy. Akhirnya pun ya banyak nggak kunci dan slip. Ya mau gimana lagi, akhirnya pun dia harus crash. Dan padahal dia gue harapnya pengen lihat apakah kita memiliki performa yang sama dengan Maverick atau malah berbeda. Soalnya biasa kalau kita pakai komponen ban yang sama kadang-kadang ya itu suka bisa imbang cuy, itu biasanya kan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kali ini tepatnya di track lurus menuju tikungan ke-11 kita coba light braking karena ini udah leluasa banget. Kita coba light braking dengan sangat-sangat ekstrim dan kali ini masih kalah mencukupi itu stopi tadi. Nah bagian di sini kita masih hari ini kita setupnya nggak pakai stop biasa karena biasa kita pakai stop di Austin, tapi di sini kita pakai stop apa adanya kecuali di akselerasi doang. Jadi hari ini gue minta sama mekaniknya disuruh naikin lagi untuk akselerasi kira-kira bisa nggak lebih kencang lagi. Makanya sekarang ini kita kayaknya berhasil karena emang kekompakan antara kita sama mekanik itu benar-benar luar biasa banget. Hingga kali ini kita bisa ngebuktikan bahwa kita bisa untuk menjuarai dan bisa memimpin balapan hingga saat ini di lap keempat sementara waktu. Oke, ini dia tepatnya di posisi kedua masih ada Franco Morbidelli, Miguel Oliveira dan Marc Marquez hanya bisa berada di posisi kedua. Sementara yang crash, kita ambil crash. Astaga, kita nge-braking tadi parah banget sih. Masa iya kita nge-braking sampai keluar track dan kita malah ngejek lucu. Itu kalau kita tadi nekannya terlalu keras atau mungkin kita terlalu lebar lagi, kemungkinan kita nggak bakal bisa finish di posisi pertama soalnya kita crash. Dan kemungkinan juga itu bakal membahayakan karena itu pasti bakal berefek sama damage motor kita yang buat motor kita makin nggak bisa buat ngebut kalau udah kena damage critical cuy. Jadi tadi hampir aja kita crash gara-gara kecerahan dari si Asep. Kali ini tepatnya sektor ketiga dengan gap 1,8 dari Franco Morbidelli cukup jauh. Luar biasa, pertama kalinya KTM Tech 3 meninggalkan rivalnya yang sangat jauh di GP Jepang kali ini. Kali banyak dengan 9. Kita coba nanti untuk ngerem lagi. Kita coba latihan lebih ngerem dengan sangat ekstrim karena biasa ini emang enak banget. Pokoknya
tikungan ke-11 di MotoGP itu paling favorit banget buat ngerem cuy, apalagi buat latihan ngerem, soalnya posisinya nurun terus juga tikungannya juga tajam kan. Kali ini tepatnya menuju tikungan ke-11, kita coba light break dengan sangat-sangat ekstrim dari KTM Tech 3. Ini dia, kita mulai dan akhirnya cukup wow, keren banget. Oke, kalem. Tadi kita cukup hampir crash gara-gara tadi kan itu posisinya kita ngerem tapi ban belakang itu kita arahin ke kanan supaya lebih memiliki efek yang cukup bagus untuk nahan, ya aslinya sebagai efek tambahan downforce supaya kalau kita ngerem itu lebih cepat berhenti cuy. Jadi makanya tadi kita sempat belokin motornya karena emang itu sudah menjadi enak aja sih. Pokoknya kalau kalian ngeremnya kayak gitu otomatis kalian bakal cepet banget, yang namanya memperlambat laju motor. Yang penting ban belakang nggak terlalu stopi dan nggak terlalu keangkat. Soalnya kalau ban depan belakang itu terlalu keangkat itu biasa yang ada kita malah ngelebar gara-gara, soalnya di sini kan di game G20 gue juga pakai rem belakang, makanya kita harus bisa untuk mengontrol antara ban depan belakang supaya seimbang ya, meskipun kadang terangkat tapi ya lebih baik lagi kalau misalkan itu lebih diturunin supaya lebih pakem banget yang namanya efek remnya. Jadi makanya harus lebih belajar lagi. Ini aja gue masih agak takut tadi, soalnya kalau biasa kita salah ngebelokin motor atau ban belakang kita itu biasa yang ada kita malah crash kan. Jadi bener-bener harus hati-hati, agak deg-degan sih tadi. Oke, lap kelima luar biasa, KTM masih belum bisa di offline dengan gap 2,9, jauh banget. Kayaknya hari ini KTM bener-bener mendominasi banget, nggak ada yang ngalahin loh. Ini padahal level paling tinggi, cuman mungkin karena emang di sini kita pakai kompon dan soft semuanya. Sedangkan yang lainnya kebanyakan pakai kompon medium dan juga medium hard. Sedangkan ya kalau kita pikir secara logika itu kompon soft dan soft kayaknya emang paling cocok. Cuman kalau nggak tahu kenapa kok para rival pakai medium dan medium hard, karena emang mungkin mereka takut atau gimana. Yang pasti ini soft dan soft kayaknya emang paling menarik banget dan cocok buat kita untuk melesat ninggalin rival di sini. Coba lagi di sini. Oke, ini dia dan masih sama dengan cara yang sama, tapi kita sini beruntungnya masih nggak ngelebar karena mungkin juga kita ngeremnya juga sedikit lebih cepat daripada yang tadi cuy. Oke, final sector tepatnya di 2 tikungan terakhir di final chicane dan menuju lap ke-6 kita masih menjadi pimpinan lead the way sementara waktu hingga sekarang di lap ke-6 awal demi KTM, demi Indonesia, demi juara dunia pertama kalinya Asep di KTM Tech 3 untuk musim kali ini, musim 2021 bersama KTM Tech 3 dengan livery full orange atau kantor pos tim. Mungkinkah kita bisa menjuarai GP Jepang tanpa ada kendala sama sekali? Oh ya, kalau ngomongin soal kontrak masalah sama Skyrace sama juga si KTM Tech masalah negosiasi itu gue lupa satu hal, dimana kalau kita udah ngajuin bayaran lebih tinggi, biasa kalau kita ditolak itu kita udah nggak bakal bisa untuk negosiasi lagi. Jadi cuma satu harapan aja, semoga nanti KTM Tech 3 mampu lah ya untuk ngebayar kita, soalnya kan kita udah bisa menjadi calon juara dunia. Masa iya kita dibiarin begitu aja dengan harga segitu, kayaknya kurang worth it sih. Makanya kalau misalkan nanti kita sampai ditolak negosiasinya, ya udah kita udah nggak bisa lagi sama KTM Tech 3. Yang ada kita bakal gabung sama tim lain yang emang lebih bisa kayak lebih siap menerima kita seperti Aprilia dengan bayar tinggi. Masa iya KTM Tech 3 nggak mau istilahnya kayak mempertahankan kita. Soalnya kan kita di sini sampai seri MotoGP penampilan juga udah ciamik banget sih. Padahal ya ini jujur aja gue pribadi tuh pasti pengen banget yang stay dengan KTM karena emang enak banget buat nge-braking. Jadi ya nanti tinggal kita aja bagaimana kabar terbaru dari tawaran kontrak dari manajer kita, apakah kita bisa bergabung atau malah justru kita didepak soalnya bayarnya terlalu tinggi cuy. Oke, final sector ini dia akhirnya KTM Tech 3 dan tinggal beberapa tikungan lagi kita bisa menjadi juara. Tepatnya untuk menggeser Marc Marquez di klasemen tikungan terakhir. Ini dia akhirnya selebrasi bagi KTM, dan ini ngapa ada kok motornya nggak mau wheelie, powernya kurang banget cuy. Ini dia terkali kita wheelie dan akhirnya yes, meskipun pendek karena emang di sini ini ngapa banget dah kok KTM di sini tumben banget powernya di gear 2 itu lemah banget, nggak bisa terangkat. Tapi ya udah nggak apa, yang penting kita udah menang, dan kali ini Marc Marquez hanya bisa finish di urutan keempat, yang berarti di klasemen Marquez udah kita geser sini pasti bagus banget, soalnya Marquez nggak bisa podium dan nggak bisa bertahan dari serangan Asep Surasep di GP Jepang kali ini. Dan ternyata beneran aja kita bisa menggeser Marc Marquez di puncak, dan saat ini hanya berselisih 5 poin aja cuy. Berarti kita masih ada 3 seri lagi, yaitu di seri Sepang, Phillip Island hingga Valencia yang masih bisa digunain
Marc Marquez untuk bisa kembali mengambil alih posisi puncak klasemen dari CSP. Kita nggak boleh lengah, kita pantang menyerah. Pokoknya kita harus bisa menjadi juara dunia di sini bersama KTM, karena kita nggak tahu apakah nanti di musim depan kita masih bersama KTM atau mungkin sama tim lain. Soalnya kontrak kita belum jelas, negosiasi juga masih belum ada kabar baik dari KTM Tech 3. Tapi kalau misalkan nanti kita nggak gabung sama KTM, ya udah kita bakal vote lagi untuk tim baru bagi CSP. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video. Kalau gitu bisa nonton, dan oke, bye, ciao. It was a perfect day for him. In addition to the victory, his position also earns him 25 priceless championship points. These days, the podium is extremely valuable. MotoGP has never had so many competitive riders at the same time. Today, they were at their best, and they deserve to celebrate. The level of the championship is only getting better. Consistent results seem to be the secret to a good season.